Pengelolaan dan pembiayaan pendidikan Islam masa Rasulullah. Bagaimana Nabi Muhammad mengelola dan membiayai pendidikan Islam pada masa awal Islam? Pertanyaan ini membawa kita pada suatu kenyataan sejarah bahwa Rasulullah bukan hanya seorang pendidik dan pemimpin spiritual, tetapi juga seorang manajer pendidikan yang cakap. Di tengah masyarakat yang belum memiliki sistem formal seperti saat ini, Rasulullah berhasil membangun fondasi pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Pengelolaan pendidikan di masa beliau didasarkan pada prinsip kesetaraan akses bagi semua, termasuk laki-laki, perempuan, orang miskin, maupun anak-anak. Siapapun yang ingin belajar, maka pintu itu terbuka lebar. Pendidikan dikelola dengan sangat manusiawi dan responsif. Tidak ada ruang kelas permanen, tidak ada sistem birokrasi yang rumit, namun pendidikan berlangsung hidup dan bermakna. Masjid menjadi pusat utama aktivitas pendidikan. Disitulah Al-Quran diajarkan, akhlak dibina, dan diskusi keagamaan berlangsung. Rasulullah membentuk komunitas belajar yang partisipatif, mengintegrasikan nilai-nilai ruhaniyah dan pengetahuan praktis dalam satu ruang interaksi sosial. Metode pengajaran yang digunakan pun variatif, dari pembelajaran langsung melalui ceramah, dialog interaktif dengan sahabat, hingga keteladanan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi pembiayaan, sistem pendidikan Islam masa Nabi Muhammad didukung dengan prinsip gotong royong dan semangat berbagi. Tidak ada anggaran negara seperti sekarang, namun kebutuhan pendidikan terpenuhi melalui zakat, infak, dan sedekah dari umat. Dana tersebut dikelola secara bijaksana dan transparan, dengan prioritas untuk mendukung pengajaran, mencukupi kebutuhan kaum miskin yang ingin belajar, dan memberikan insentif kepada para pengajar. Bahkan dalam beberapa kasus, Rasulullah sendiri menggunakan harta pribadinya untuk menunjang keberlangsungan pendidikan. Zakat menjadi sumber utama pembiayaan. Harta yang terkumpul tidak hanya digunakan untuk fakir miskin, tetapi juga untuk mendukung sektor pendidikan dan dakwah. Selain itu, wakaf mulai dikenalkan dalam bentuk penyediaan lahan dan bangunan untuk tempat belajar. Model pembiayaan ini menekankan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kolektif umat. Dengan sistem ini, pendidikan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala biaya. Apa pelajaran terpenting dari pengelolaan dan pembiayaan pendidikan Islam di masa Rasulullah? Bahwa kesuksesan pendidikan tidak semata bergantung pada kelengkapan fasilitas, tetapi pada visi kepemimpinan, keikhlasan pengelolaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Sistem yang dibangun Nabi Muhammad menanamkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam pendidikan. Nilai-nilai inilah yang seharusnya menginspirasi kita hari ini untuk membangun sistem pendidikan yang merata, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.